Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Tiara Septiani yang akan menemani hadirin sekalian dalam beberapa menit ke depan. Hari ini kita sangat beruntung karena akan kedatangan bintang tamu yang sangat amat spesial. Dia sangat berkompeten, berpengalaman dalam membahas resiko pelecehan seksual di dunia dating apps dan juga memberikan kita wawasan lebih dalam tentang bagaimana cara menghindari dan menangani resiko pelecehan seksual di dunia digital. Oke, pelecehan seksual di dunia maya, terutama di platform kencan, adalah masalah yang harus mendapat perhatian serius. Hal ini seringkali terjadi tanpa disadari oleh banyak pengguna yang terjebak dalam interaksi yang tidak diinginkan atau bahkan berbahaya. Mungkin semuanya ada yang pernah kayak gini ya. Kita semua tahu bahwa aplikasi kencan atau dating apps telah menjadi salah satu cara utama bagi orang untuk bertemu dan berkenalan, baik untuk mencari pasangan serius atau sekedar teman. Di satu sisi, dating apps memberikan kenyamanan dan kesempatan untuk berinteraksi tanpa batasan geografis atau sosial. Namun, di sisi lain, aplikasi ini juga menjadi tempat yang rentan terhadap perilaku buruk, termasuk pelecehan seksual. Banyak pengguna yang mengalami bentuk pelecehan, mulai dari kata-kata yang tidak sopan, gambar-gambar yang tidak diinginkan, hingga ancaman atau bahkan tindakan yang lebih serius. Oke, mungkin lebih lanjutnya dari Kak Gladys. Kita panggilkan saja Kak Gladys untuk bergabung. Selamat siang semuanya. Selamat siang Kak Gladys. Dari hari ini, saya pertama-tama ingin menyampaikan puji syukur dan juga terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat berkumpul di seminar pada hari ini ya teman-teman. Baik, dalam hari ini saya akan membahas tentang risiko pelecehan seksual di dunia dating apps dan juga memahami bahaya dan cara menghadapi pelecehan seksual tersebut. Sebelum kita membahas terkait lebih lanjutnya, terkait materi saya, sebelumnya saya mau tanya deh kepada teman-teman semua di sini. Ada nggak di sini yang pernah atau masih yang menggunakan dating app? Kayak Bumble, Tinder, atau bahkan Ome TV, jangan-jangan. Ya, ada pasti yang bilang nggak mau ngaku lah ya, bilang enggak padahal main. Yang main bilangnya, udah nggak lagi padahal masih dilanjutin. Karena penggunaan aplikasi tersebut itu tuh sangat berdampak juga pada relasi kita atau sosial kita, di mana dating apps sendiri itu memiliki pengertian yaitu adalah aplikasi untuk kencan atau untuk mencari pasangan. Dan gunanya apa sih? Gunanya yang mencari pasangan, tapi sekarang sudah banyak orang yang tidak hanya menggunakan sebagai alih-alih pencari pasangan, ada juga yang untuk memperluas batasan sosial mereka. Jadi mereka akan membangun interaksi relasi dari situ. Namun, di balik kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh dating apps seperti Animals atau dan lain sebagainya, terdapat juga kasus-kasus yang ada di balik dating apps tersebut. Sebelum sampai situ, kita akan melihat dulu data dari Databox terkait penggunaan dari aplikasi-aplikasi tertentu. Dari sekitar 1.000 orang di Indonesia yang disurvei Publix, 63% diantaranya mengaku bahwa menggunakan aplikasi kencan atau dating apps ini dari awal tahun 2024. Jadi ada di sini ada hasil dari data yang dikumpulkan oleh Databox, yaitu yang pertama ada Tinder, Tantan, Bumble, Omi, Dating.com, Badoo, Ta'aruf, OkCupid, dan juga Musimah. Nah, ini adalah beberapa dating apps yang dipakai oleh orang-orang di Indonesia. Dan pada kasus-kasusnya yaitu adalah pelecehan seksual dan juga pemerkosaan, serta alih-alih menggunakan dating apps sebagai suatu hal yang positif, justru malah dibuat sebaliknya, di mana ada siswi SD yang menggunakan dating apps tersebut sebagai bentuk dari penjualan diri atau open BO, di mana dia tarif 300.000 dan juga sempat diperkosa oleh beberapa
orang atau beberapa match-nya. Jadi kan kalau di dating apps itu ada yang match gitu kan. Setiap kita geser swipe kanan itu akan jadi match. Kalau misalnya swipe kiri itu berarti kita skip sama orangnya kayak gitu. Lalu di sini juga ada dari kasusnya Tinder di mana orang tersebut atau cewek tersebut mengupload foto sebagai identitas, namun penguploadan fotonya itu kurang pantas untuk diperlihatkan, di mana dia memperlihatkan hampir semua payudaranya dan juga hal tersebut memicu untuk terjadinya pelecehan seksual. Yang kita tahu bahwa ketika kita tidak ingin mendapatkan suatu resiko, maka jangan memicu resiko tersebut. Jadi, pada dasarnya kita juga harus berbijaksana dalam menggunakan media sosial, baik itu Instagram, TikTok, dan juga dating apps pada Tinder, Bumble, dan lain sebagainya. Tentu kita harus juga memperhatikan batasan-batasan dan juga orang-orang barangan. Karena ketika kita berkenalan secara sembarangan dan random, justru itu juga akan membuat kita akan memicu pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini juga bukan terjadi dari meet up ya atau bertemu, tapi juga dia ada flirty chat atau sex chat dan juga ada sex video call dan lain sebagainya. Hal ini harus kita tegaskan untuk meminimalisir dari pelecehan seksual tersebut. Yang pertama, kita harus lebih berhati-hati untuk mengajak kenalan dan jangan ragu untuk memblokir atau melaporkan pengguna yang melakukan pelecehan seksual kepada kita. Selain itu, kita juga harus berani speak up untuk hal-hal tersebut karena ketika kita speak up untuk hal tersebut, justru juga kita meminimalisir dan juga memberikan suatu danger atau peringatan kepada orang-orang juga yang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Mungkin jangan terlalu menggumbar-gumbar bagian-bagian sensitif juga ya untuk meminimalisir pelecehan seksual yang terjadi ke kita juga. Dan salah satu quotes yang saya bisa kasih untuk teman-teman semua adalah jangan biarkan kenyamanan di dunia maya menghapus rasa hormat terhadap sesama. Karena setiap tindakan pasti memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sekian dari saya dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada jarum yang patah, jangan taruh di laci besi. Jika ada kesalahan kata, saya harap jangan dilaporkan ke polisi. Sekian dan terima kasih. Oke, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Gladys yang telah membagikan wawasan yang sangat berharga mengenai resiko pelecehan seksual di dunia dating apps. Penjelasan dan tips yang telah disampaikan tentunya memberikan kita pemahaman lebih dalam tentang pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan diri saat menggunakan platform kencan online. Saya berharap setelah acara ini, kita semua lebih paham tentang cara menjaga diri, melindungi privasi, serta memahami hak kita dalam dunia digital. Jangan ragu untuk berbicara, melaporkan, dan mencari dukungan jika merasa terancam atau menjadi korban pelecehan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua, rekan-rekan semua. Semoga acara hari ini memberikan manfaat dan membuka jalan bagi kita untuk terus menciptakan ruang yang lebih aman di dunia digital. Selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.